Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Allah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah karunia daripada Allah. Malam hari ini kita berjumpa lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keridhaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini berhadir di majelis kita, baik yang secara langsung maupun secara online. Terima kasih karena meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di majelis pengajian kita malam hari ini. Semoga Allah selalu berikan kodrat, iradat, dan membuat kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam hari ini bagian yang kedua daripada kitab Ihya Ulumuddin, pengajian yang kedua, bagian yang kedua. Adapun dalil-dalil hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberikan pemahaman agama dan petunjuk menuju kebenaran kepada orang yang dikehendakinya. Jadi, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa Allah memberikan pemahaman agama dan petunjuk kebenaran kepada orang yang dikehendakinya. Memang kehendak Allah lah yang terjadi kepada diri kita sekarang. Ya, jadi Allah memberikan pemahaman agama. Jadi sebelum beragama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah memberikan pemahaman agama dan petunjuk kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah yang hak, Allah yang maha benar. Jadi yang hak itu sebenarnya tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran sejati daripada Allah Subhanahu wa taala. Atun memberikan pemahaman agama dan petunjuk menuju kebenaran, yaitu untuk mengenal dirinya. Adapun hadis lain bahwa awaludin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal agama mengenal Allah, dan Allah pula yang memberikan pemahaman agama tadi. Nah, jadi Allah yang memberi petunjuk kepada diri kita untuk mengenalnya. Jadi Allah juga yang memperkenalkan dirinya. Allah juga yang memberikan pemahaman agama. Agama diantaranya rukun Islam dan rukun iman. Yang pertama tadi, dua kalimat syahadat
Artinya di mana engkau melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat merupakan pintu daripada Islam. Jadi dua kalimat syahadat itu pintu Islam. Nah, Allah lah yang memberikan pemahaman agama tadi dan Allah memberikan petunjuk kebenaran kepada orang yang dikehendakinya. Jadi petunjuk Allah kepada diri kita yaitu ma'rifatullah. Perkenalan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Jadi Allah lah yang memperkenalkan dirinya. Allah lah yang memberikan petunjuk kebenaran kepada diri sehingga kita bisa beragama. Apa gunanya engkau beragama kalau engkau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apa gunanya agama ketika kenal Tuhan? Ya, sebagai tanda identitas bahwa engkau beragama, KTP baranglah. Artinya seharusnya kita beragama tadi mengenal Tuhan kita yang kita sembah, yang kita puji pagi, siang, dan malam. Seharusnya tadi beragama tadi adalah mengenal Tuhan. Kenal dulu dengan Tuhan. Atau sudah terlanjur agama tadi, maka di dalam beragama tadi hendaklah engkau mengenal Tuhanmu. Kemudian beliau bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama adalah pewaris para nabi. Dapat kita pahami bahwa tidak ada derajat di atas pangkat kenabian dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada pewaris nabi. Tentu ulamanya adalah ulama yang tidak taklid buta. Ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan ulama di sini adalah ulama yang memberikan pemahaman, pengajaran kepada diri kita supaya diri kita tahu dengan Tuhan. Supaya diri kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya. Itu ulama tadi. Membimbing dirimu, mengenalkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperkenalkan tadi. Tentu belajar daripada tauhid tentang sifat-sifat keesaan Allah. Keesaan zat Allah, keesaan sifat Allah, keesaan asma Allah, keesaan af'al Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama yang dimaksudkan khususnya di majelis kita malam hari ini adalah ulama yang mengajarkan dirimu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ulama membimbing dirimu menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam majelis kita malam hari ini, ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama yang membimbing dirimu menuju Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diwariskan para nabi kepada para ulama tersebut tadi. Nabi mengajarkan tauhid 13 tahun lamanya. Apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau ihsan, yaitu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya diajarkan Nabi tadi, hendaklah engkau ihsan, imanmu ihsan tadi, di mana di dalam beribadah engkau melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah yang kau lakukan. Seharusnya ulama tadi pun begitu. Sudahkah kita diajarkan
cara melihat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa sudah kita diajarkan tadi oleh ulama kita di dalam beribadah itu kita melihat dengan Allah. Atau kitakah yang kadang menuntut? Atau kitakah yang malas belajar tadi, menuntut ilmu tadi? Antara dua. Kira-kira banyak kita yang malas belajar tadi. Banyak diri kita yang malas menuntut ilmu untuk kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di dalam beribadah itu bisa melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulama sebagai pewaris Nabi sesuai dengan anjuran dari baginda Rasulullah tadi di dalam beribadah itu melihat dengan Allah. Misalnya berzikir, zikir puji kepada Allah, melihatlah engkau yang dipuji tadi. La ilaha illallah. Atau Allah, Allah, Allah. Melihatlah. Kada melihat, nah berarti kada ihsan. Artinya imanmu masih lemah. Nah, imanmu masih lemah tadi. Maka begitulah pentingnya belajar atau menuntut ilmu tadi. Khususnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya engkau beribadah kalau kada melihat Tuhan? Punya raja tapi kada melihat raja. Punya raja tapi tak mengenal raja. Ini bukan dikatakan taat. Karena seharusnya orang yang punya raja, dia kenal dengan rajanya, melihat dengan rajanya. Baru dia bisa memberikan persembahan segala sesuatu kepada sang raja. Kalau kada mengenal raja, kada melihat raja, lalu kemana? Mantar amal. Lalu bertitip aja dengan Pak Ustaz tolong saya titip sholat sembahyang hadiah untuk kedua orang tua saya. Sholat menitip. Apakah engkau kada bisa sholat? Apakah engkau kada punya Tuhan? Apalagi doa berkirim. Kirim doa Ustaz. Dapat 300.000 Ustaz tadi. Kirim doa. Sholat berkirim juga. Seharusnya engkau anak nang soleh tadi, engkau nang jadi pemimpin. Misalnya orang tua meninggal, kita yang jadi imam. Orang tua meninggal, kita yang mandikan. Orang tua meninggal, kita yang mimpin sholatkan. Bukan orang lain, bukan dibadalkan kepada orang lain. Seharusnya tadi seorang anaklah yang bila orang tuanya meninggal, itu seorang anak yang memandikan tadi. Seharusnya seorang anak tadilah yang memimpin atau sebagai imam ketika mensolatkan ke orang tuanya yang meninggal dunia, bukan orang lain, karena engkau adalah warisnya, bukan hartanya aja yang diwarisnya, hartanya aja yang kepengen. Nah, hartanya direbutkan tadi. Nah, itulah bila kita punya anak, kita wariskan harta, ribut. Coba ilmu yang diwariskan. Seperti para nabi tadi yang wariskan ilmunya kepada ulama. Bayangkan kita kada mengenal Allah lalu sholat. Apa yang kita nyembah? Nyembah apa? Nah, kalau kada ada ilmunya, maka menuntut ilmunya tadi. Kalau sholat kada tahu ilmunya, kata orang Banjar, kata almarhum Habib Jen tadi, itu meluasi luang burit. Luang burit itu apa? Tempat keberak tuh nah. Pantat kita makin besar, siang hari, siang malam, sujud kada mengenal Tuhan. Tuhan yang disembah kada tahu yang mana. Siapa yang salah? Bukan ulama yang salah, diri engkau sendiri yang malas-malasan tadi. Malas menuntut ilmu tadi. Malas menuntut daripada ilmu tadi. Bukannya tak ada ilmu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menganjurkan bahwa di dalam beribadah itu hendaklah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulamanya tadi, khususnya pada pengajian kita, adalah ulama yang membimbing dirimu untuk mengenal Allah, membimbing dirimu dapat melihat dan menyaksikan Allah, dan membimbing dirimu untuk sampai
kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam pengertiannya ulama yang membimbingmu berjumpa dengan Allah untuk sampai atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru mantap imanmu. Kalau belum melihat Tuhan, waduh, nah ini untung-untungan di dalam beribadah. Untung-untungan pada melihat Tuhan, untung-untungan diterima. Coba engkau melihat dengan raja, nah serahkan, nah ini hidup matiku, wahai sang raja. Ini segala amal ibadahku kau serahkan kepada engkau. Melihat dengan raja. Coba pada melihat. Sama aja orang berkir tadi, pujian kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kada melihat dan menyaksikan Tuhan yang dia puji. Kada melihat, menyaksikan dengan raja. Bilangnya punya raja, tapi kada pernah berjumpa raja, kada pernah juga mengenal, kada juga pernah melihat sang raja tadi. Lalu ini bukan orang yang taat. Seharusnya orang yang punya raja dia tahu rajanya. Berarti orang ini kada Tuhan. Cuma KTP-nya aja. Nah, KTP-nya aja. Nah, KTP-nya aja tadi, pengakuannya aja. Tapi dirinya sendiri belum bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ulama adalah pewaris para nabi dan dapat kita pahami tidak ada derajat di atas pangkat kenabian dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada pewaris nabi. Jadi sebenarnya derajat yang tinggi tadi kata Rasulullah tadi adalah ulama. Khusus karena bagi kita sekarang tidak ada lagi nabi dan rasul. Nah, jadi yang mewarisi dari para nabi tadi tentu adalah ulama. Ulamanya seperti apa? Jangan ulama taklid buta. Taklid buta itu pada melihat dan menyaksikan Tuhan. Ya ulama juga. Bukannya lain, ulama juga. Ulama juga tadi. Jadi kalau engkau si Arsyad kan supir. Bayangkan si Arsyad kada tahu di jalan, kada pernah nyetir kada bisa, ngakunya jadi supir. Nah, supir trapel ngakunya, tapi artinya tujuan tak tahu. Nyetir mobil belum tahu, berani bawa penumpang. Kemana bawa kira-kira? Ntar mana? Begitu juga ketika engkau sholat tadi. Hendak jadi imam. Lalu kemana bawa orang? Nang mana yang disembah? Jadi orang dulu memang batu tuyulan, jika kita tuyul-tuyulan itu engkau aja. Artinya mencari nang das alim jadi imam tadi. Nang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Memang secara syariat tadi suaranya bagus. Baca ayatnya pasti. Tapi kalau kada kenal Allah apa? Jadi ujub pria. Jadi ujub pria tadi. Jadi ujub pria aja. Nah, karena kadang-kadang Tuhan. Seharusnya yang menjadi imam, menjadi nahkoda itu adalah orang yang benar-benar menyaksikan Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi pemimpin di dalam salat, khususnya bagi kita di rumah tangga. Begitu pula di dalam kehidupan sehari-hari. Bukannya kada boleh jadi imam, yang lain itu bukan kada boleh. Kalau syarat dan rukun terpenuhi ya boleh. Namun perlu engkau ketahui tadi, yang namanya ibadah hendaknya melihat dengan Allah. Melihat dengan Allah bukan memerintahkan engkau kada beribadah, bukan. Tapi belajar ilmunya supaya engkau bisa melihat dan menyaksikan sendiri akan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan kopiah kah hijab? Ya kata Tuhan kopiah kah? Betuhan pakaian bagus kah? Atau betuhan segala sesuatu kah?
Kemudian lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala yang ada di langit dan di bumi meminta ampunan bagi orang-orang berilmu. Ilmu apa tadi? Ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah tadi ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.